Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertemuan keempat tentang penentuan masalah dan variabel penelitian. Di InKnow saya sudah setting untuk Anda mengajukan jurnal yang akan dikaji dalam tugas kelompok ya, tugas resume jurnal. Jadi harap segera menguploadnya agar segera kami ACC, dan memang waktunya adalah rentang 1 minggu. Namun lebih cepat tentu lebih baik. Kemudian perlu diingatkan juga bahwa pada hari ini sudah minggu keempat, artinya nanti minggu kelima sesuai dengan rencana dalam kontrak perkuliahan itu kita sudah harus masuk kepada kuis yang pertama ya. Jadi kuis pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu depan. Nah, hari Rabu depan ini Anda siapkan untuk kuis ya, supaya materi yang untuk menjadi bahan untuk kuis adalah materi mulai dari minggu kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ini supaya tidak menumpuk ya. Sambil Anda mempersiapkan jurnal yang akan dikaji, Anda juga belajar mengenai materi-materi yang sudah di-share 2, 3, dan 4. Sebagai tambahan, tentu saja materi yang sudah di-share dalam bentuk PDF, yaitu yang dari buku yang dikarang saya ya pada minggu kedua yang sudah di-upload, kemudian dari buku karangan Yanti Herlanti. Nah, saya akan bahas mengenai materi yang sekarang, yaitu tentang penentuan masalah dan variabel penelitian. Minggu lalu sudah pernah disinggung juga bagaimana apa yang disebut dengan rumusan masalah dan bagaimana karakteristik rumusan masalah. Pada kali ini saya fokus dulu ke variabel penelitian ya. Nah, tentu saja kita apa itu ya variabel penelitian. Nah, jadi untuk apa menentukan variabel penelitian? Variabel penelitian ini sangat penting dalam menulis proposal penelitian Anda. Karena Anda nanti akan membutuhkan variabel apa yang nanti menjadi kerangka kerja konseptual ya, atau membangun kerangka kerja konseptual. Nah, biasanya di dalam proposal nanti Anda diminta untuk membuat kerangka teoritik dari proposal yang Anda susun, atau disebut juga nanti setelah Anda membuat rumusan masalah, kemudian membuat tujuan penelitian dan manfaat penelitian, itu Anda diminta untuk menggambarkan hubungan antar variabel ya, menggambarkan hubungan antara variabel. Nah, hubungan antara variabel, membangun kerangka kerja konseptual yang menunjukkan hubungan antar variabel ini akan mengarahkan Anda untuk lebih fokus apa saja instrumen yang diperlukan dan bagaimana menganalisis data yang telah Anda kumpulkan. Nah, dalam penelitian ilmiah, ilmuwan, teknisi, dan peneliti itu memanfaatkan berbagai metode dan variabel saat melakukan eksperimen. Suatu variabel itu mewakili atribut terukur yang berubah atau bervariasi di seluruh percobaan. Atau dia bisa membandingkan hasil antara beberapa kelompok, baik atau banyaknya orang ya. Kemudian bahkan ketika menggunakan satu orang pun dalam percobaan yang dilakukan dari waktu ke waktu, itu tetap ada variabel yang diukur ya.
atau variabel yang berubah atau variabel yang dibuat tetap. Nah, jadi variabel penelitian itu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena bertujuan sebagai landasan untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data serta alat menguji hipotesis ya. Nah, syarat pentingnya tentu saja variabel itu harus dapat diamati dan dapat diukur. Kalau tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur ya sulit, berarti variabel tersebut tidak operasional. Nah, kalau begitu apa pengertian dari variabel? Variabel adalah istilah kunci dari suatu penelitian ya. Setiap penelitian akan melibatkan variabel yang akan diukur. Pengukuran bisa saja kualitatif atau pengukuran bisa saja kuantitatif ya. Karena itu jika variabelnya tidak jelas, maka seorang peneliti akan sulit melakukan penelitian. Kan penelitian itu harus harus mengumpulkan data-data. Data-data ini dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah. Nah, data apa yang harus dikumpulkan? Tentu untuk mengumpulkan data kita harus tahu dulu variabel apa yang akan diukur. Dari variabel yang diukur itulah nanti menemukan data. Jadi variabel adalah fokus dalam penelitian apapun. Tidak peduli apakah itu pendekatannya pendekatan kuantitatif ataukah pendekatan kualitatif. Atau menggunakan metode penelitian yang mix ya, atau bisa juga R&D misalkan ya, research and development, design based research. Ada nggak variabel penelitian? Harus ada. Jadi semua penelitian selalu ada variabelnya. Meskipun bisa saja variabelnya variabel tunggal. Jadi hanya satu variabel penelitian tersebut. Jadi minimal setiap penelitian ada satu variabel yang diukur. Nah, kalau didefinisikan, variabel itu adalah suatu karakteristik yang menunjukkan perbedaan ukuran atau kondisi untuk individual yang berbeda. Nah, kita lihat pengelompokan jenis-jenis variabel ya. Jadi jenis-jenis variabel ini bisa dikelompokkan berdasarkan sifat, urgensi faktualnya, berdasarkan jenis data, atau hubungan antar variabel. Kita bahas yang pengelompokan variabel berdasarkan sifat. Jadi ada istilah variabel dinamis. Variabel dinamis merupakan variabel yang dapat mengalami perubahan dalam hal keadaan ataupun karakteristik. Jadi variabel dinamis itu memungkinkan peneliti untuk memanipulasi demi meraih tujuan tertentu. Jadi maksudnya variabel ini yang variabel itu kan terukur ya, harus terukur dan harus bisa operasional. Nah, supaya ingin melihat dampak dari sesuatu, maka ini memungkinkan untuk dimanipulasi atau diubah-ubah. Misalkan contoh variabel dinamis itu prestasi belajar. Ini kan bisa dimanipulasi bagaimana caranya prestasi belajarnya naik. Artinya harus dibuatkan treatment. Kemudian bagaimana kinerja pegawai, bagaimana motivasi belajar. Nah itu ditinjau dari segi sifat itu adalah variabel yang dinamis. Memungkinkan untuk berubah. Namun ada pula variabel yang statis. Variabel statis itu tidak mungkin diubah karena memang keadaannya sudah demikian. Contohnya status sosial. Tidak mungkin seorang peneliti ketika akan mengumpulkan data dia membuat treatment supaya status sosial dari subjek yang ditelitinya berubah. Kan nggak mungkin tiba-tiba dia diubah status sosialnya. Jenis kelamin seseorang tidak mungkin kan diubah. Kemudian
tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jadi ini disebutnya sebagai variabel yang statis. Jadi tidak mungkin diubah-ubah. Dia sudah melekat ke dalam sifat dari subjek tersebut. Nah, ada juga kepengelompokan berdasarkan urgensi faktual. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan penting atau tidaknya alat untuk mengumpulkan data. Jadi variabel ini difokuskan untuk penting secara faktual ataukah kurang penting. Nah, ini ada dua, yaitu variabel konseptual. Variabel konseptual itu tidak dapat dilihat secara fakta sebab tersembunyi dalam suatu konsep. Jadi variabelnya sendiri tidak bisa diukur, tetapi bisa dibuatkan indikator-indikator untuk mengukur variabel tersebut. Contohnya, variabel konseptual adalah bakat. Bakat seseorang itu agak sukar dilihat secara fakta sebab tersembunyi, tetapi nanti bisa dibuatkan indikator-indikator yang mengukur bakat tersebut. Ya, jadi untuk mengetahui bakat seseorang, indikator misalkan bakatnya dia melukis. Bakatnya melukis sendiri tidak bisa diukur langsung kecuali kalau indikator-indikator melukis bahwa seseorang bisa berbakat melukis itu dilihat dari ukuran dari hasil karyanya. Hasil karyanya itu diukur dengan indikator-indikator tertentu. Nah, itu disebutnya variabel konseptual. Jadi harus dibuat dulu, diturunkan indikator-indikatornya. Kinerja, motivasi belajar, minat, dan lain sebagainya. Ya, misalkan keterampilan berpikir juga itu variabel konseptual, tidak mungkin langsung dilihat secara fakta bagaimana kemampuan berpikir seseorang. Motivasi belajar seseorang juga tidak mungkin secara langsung dilihat atau diukur. Maka dibuatkanlah indikator-indikator untuk mengukur variabel konseptual tersebut. Dari indikator-indikator tersebut diturunkan alat ukurnya atau item-item butir-butir soalnya untuk mengukur atau butir-butir angket yang mengukur minat belajar, kemudian yang mengukur kemampuan berpikir dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada yang disebut variabel faktual. Kalau variabel faktual itu sifatnya sudah pasti, sudah langsung terlihat ya. Tidak usah lagi pakai alat ukur. Contohnya usia, tinggal ditanya saja berapa usianya, lahir tahun berapa ya. Misalkan jadi rentang usia seseorang misalkan yang muda, yang tua ya atau yang masih anak-anak itu kan langsung terlihat. Kemudian asal sekolah, agama, pendidikan, jenis kelamin dan sebagainya. Jadi dilihat dari urgensi faktual, maka ada variabel konseptual, ada variabel faktual. Yang paling sulit, yang bukan paling sulit, yang agak sulit ya, itu adalah mengungkapkan variabel konseptual. Mengungkap variabel konseptual ini berarti kita harus menurunkan indikator-indikator yang menunjukkan pengukuran variabel konseptual tersebut. Kemudian dari indikator tersebut diturunkanlah alat ukurnya atau item-item yang digunakan untuk mengukur. Ya. Ini yang biasa yang pernah Anda pelajari pada mata kuliah sebelumnya, yaitu di evaluasi pembelajaran ya, evaluasi pembelajaran. Nah, kalau variabel faktual itu tidak sulit untuk mengukurnya, asalkan responden yang kita minta untuk mengisi data itu jujur ya. Jadi tidak susah. Oke. Kemudian ada pengelompokan variabel berdasarkan jenis data. Data kuantitatif kah atau data kualitatif?
Jadi variabel kuantitatif itu berada dalam bentuk derajat yang menunjukkan berapa banyak variabel yang dimiliki. Biasanya terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya variabel tinggi. Nah, variabel tinggi. Nanti ukuran datanya kan diukur bagaimana tinggi seseorang, berarti harus diukur dengan menggunakan alat ukur. Kemudian panjang, berat. Nah, termasuk juga nilai ujian itu kuantitatif. Ya, jadi diangkakan ya. Ada angkanya, ada ukurannya. Kemudian ada variabel kategori. Nah, ini tidak beragam dalam hal derajat atau jumlah atau kuantitas, tapi berbedanya dari kualitas. Contoh pekerjaan ya. Bedanya dari jenis pekerjaannya, agama, warna rambut, ya, jenis kelamin ya. Jadi ada variabel kuantitatif, ada variabel kategori ya. Oke. Nah, yang terpenting sekarang dalam penelitian Anda selanjutnya biasanya pengelompokan itu adalah berdasarkan hubungan antar variabel. Terutama kalau penelitiannya ini dilakukan dalam penelitian kuantitatif ya, kuantitatif. Jadi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi di dalam ada 4 atau 5 ya yang saya sajikan. Ada variabel independen, ada independen, variabel kontrol, variabel moderator, dan variabel extraneous. Ketiga variabel yang awal, dependen, independen, dan kontrol pernah dibahas dalam buku evaluasi pembelajaran ya. Nah, variabel independen itu artinya bebas ya. Variabel independen atau variabel bebas ini adalah variabel yang dikendalikan ya. Jadi variabel bebas adalah suatu faktor atau kondisi dalam sebuah eksperimen yang secara khusus diubah oleh seorang peneliti. Variabel bebas ini diyakini mempengaruhi variabel terikat. Variabelnya dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat apakah kalau dimanipulasi atau dikendalikan akan membuat variabel terikatnya berubah. Jadi variabel bebas merupakan variabel yang perubahannya tidak dipengaruhi, disebut bebas itu karena dia tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam percobaan, namun dia berpengaruh terhadap variabel terikat. Contoh paling gampang begini, eksperimen untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju reaksi ya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana hubungan pengaruh atau bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, suhu ini tentu karena kita ingin tahu bagaimana pengaruh suhu, maka suhu untuk eksperimen tersebut diubah-ubah. Bisa mulai dari suhu 10 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 50, 70, 80 sampai 100 bisa diubah-ubah. Nah, bagaimana pengaruh suhu ini kalau kita berubah-ubah terhadap laju reaksi? Berarti yang menjadi variabel bebasnya adalah suhu. Yang diukurnya adalah variabel terikatnya adalah laju reaksi ya. Jadi laju reaksi variabel terikatnya. Nah, untuk mengukur variabel terikat ini biasanya diukur dengan waktu ya. Jadi dalam eksperimen maka nanti akan ada variabel yang dibuat tetap ya atau disebut variabel kontrol. Nah, jadi supaya gampang mengingatnya apa itu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang diubah-ubah ya, dikendalikan kondisinya dengan mengingat kepada eksperimen
pengaruh suhu terhadap laju reaksi atau konsentrasi terhadap laju reaksi ya, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Oke. Nah, saya jelaskan kembali tentang variabel dependent atau variabel terikat. Dia tergantung pada variabel bebas ya. Karena variabel dependent atau variabel terikat inilah yang akan kita ukur dalam percobaan. Kalau suhu kan tadi sudah ditentukan, suhunya 10 derajat, suhunya 30 derajat. Kita sudah tentukan suhunya. Kemudian laju reaksinya berapa? Maka yang diukur adalah waktu. Nah, waktu ini merupakan indikator dari faktor laju reaksi tadi ya. Jadi laju reaksi itu menjadi kalau dilihat dari itu adalah variabel konseptual. Kalau dia kalau kita lihat dari urgensi variabel ya, klasifikasi dari urgensinya yang mana yang paling ini ya, urgensi. Jadi klasifikasi berdasarkan urgensi. Kalau dalam hubungan antar variabel, maka laju reaksi ini sebagai variabel terikat ya, atau variabel yang diukur. Nah, dalam percobaan ilmiah kita tidak dapat memiliki variabel dependent tanpa variabel independen. Jadi tidak mungkin hanya ada dependent saja tapi independennya tidak ada gitu ya. Nah, variabel contohnya seseorang tertarik untuk meneliti bagaimana stres mempengaruhi detak jantung manusia. Nah, tentu variabel bebasnya adalah ini stres ya. Stres tinggi, stres rendah ya seperti itu. Kondisi stres seperti apa? Nah, itulah yang nanti akan dimanipulasi. Kemudian yang diukurnya adalah detak jantung. Jadi secara langsung yang dimanipulasi adalah tingkat stresnya. Misalkan diberikan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu atau pekerjaan yang diberi durasi waktu yang lebih lama. Itu kan tingkat stresnya akan berbeda. Dan kemudian diukur bagaimana detak jantungnya. Atau dia harus mencapai satu tempat dalam sekian detik gitu ya. Stressingnya itu akan berbeda terhadap detak jantung. Nah, ada satu lagi yaitu variabel kontrol. Ya, variabel kontrol ini adalah variabel yang tidak diubah-ubah atau sengaja dibuat tetap karena nanti untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi contohnya dalam meneliti pengaruh suhu terhadap laju reaksi, maka tentu ada variabel kontrol. Jadi misalkan kalau variabel bebasnya yang kita pakai adalah suhu, maka variabel lain yang dianggap bisa berpengaruh seperti konsentrasi, kemudian luas permukaan sentuhan, itu harus sama ya. Nah, itulah disebut variabel kontrol. Kemudian volume larutan juga harus sama ya. Jadi tidak boleh yang diteliti variabel bebasnya adalah suhu, namun konsentrasinya tidak dikontrol, maka tentu tidak akan bisa diteliti sebetulnya laju reaksinya menjadi cepat atau lambat itu apakah dipengaruhi suhu atau dipengaruhi konsentrasi atau dipengaruhi oleh volume larutan. Kali itu untuk suatu eksperimen, maka yang dibuat berubah hanya satu variabel saja, yang lain dibuat tetap. Ya, jadi disebut juga variabel kontrol atau variabel konstan. Nah, variabel kontrol ini bukan bagian dari perlakuan. Jadi bukan variabel independen atau dependen. Jadi dia dibuat tetap karena kalau dibuat berubah dia akan berpengaruh kepada hasil ya. Jadi ada reaksi-reaksi, kita melihat bagaimana pengaruh konsentrasi, maka yang variabel kontrolnya adalah suhu ya. Atau misalkan kita ingin melihat bagaimana pengaruh konsentrasi cahaya
dianggap nanti berpengaruh. Kalau cahaya dibuat berpengaruh, maka cahayanya harus dibuat tetap. Jadi dibuat di ruangannya yang mana? Ruangan yang pelaksanaan percobaannya yang sama-sama ukuran cahaya yang masuknya sama ya. Misalkan dengan menggunakan jenis gelas yang sama, kemudian kelembabannya konstan atau durasi percobaan juga harus sama. Nah, ini contoh jika kelompok siswa ingin menguji hipotesis pengaruh warna cahaya terhadap hasil fotosintesis. Anda ingat ini percobaan Ingenhousz, ini teks ini ada juga di buku evaluasi pembelajaran ya. Jadi nanti bisa dilihat di bagian keterampilan kinerja ilmiah, ya keterampilan proses sains, saya bahas cukup panjang lebar tentang variabel ya, variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrol ya. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana pengaruh warna cahaya, maka yang jadi variabel bebasnya adalah perbedaan warna dari cahayanya. Nah, kalau hanya menggunakan cahaya biasa tanpa ada tutup plastik, tentu nanti cahayanya putih. Nah, supaya ada berbeda bagaimana pengaruh warna hijau terhadap fotosintesis, bagaimana pengaruh merah, pengaruh warna kuning, pengaruh warna biru, ya seperti itu ya. Jadi setiap kali digunakan satu warna yang ditempatkan di antara sumber cahaya lampu. Lampunya harus sama. Yang berbeda itu adalah penutup dari lampu tersebut. Nah, kemudian yang diukur apa atau variabel terikatnya apa, yaitu jumlah gelembung yang dihasilkan. Jadi nanti kalau misalkan diberikan cahaya, sumber cahaya, nanti dilihat mana yang akan menghasilkan jumlah gelembung udara dari tanaman air tersebut yang dicoba yang paling banyak dihitung. Nah, ya. Jadi tentukan variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrolnya ya. Jadi kalau percobaannya seperti ini, Anda bisa perkirakan mana variabel bebas, variabel terikat atau variabel dependent dan variabel kontrol ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi variabel yang dikendalikan adalah warna plastik transparan ya. Jadi variabel bebasnya tadi berwarna-warna, ada merah, kuning, hijau ya. Terikatnya adalah jumlah gelembung yang dihasilkan. Nah, untuk mengontrol eksperimen agar hanya warna plastik saja yang berubah-ubah, maka ini kekuatan dan jarak sumber cahaya terhadap perangkat percobaan harus sama. Tanamannya juga harus sama, kondisinya harus sama. Jangan ada satu tanaman yang sudah rusak atau layu, sedangkan yang lain masih segar. Jumlah tanamannya juga harus sama ya, tingginya sama, jumlah daunnya harus sama. Kemudian kualitas air juga harus sama, jumlahnya juga airnya sama, volumenya sama. Kemudian untuk mengamati wadah yang digunakannya itu juga harus sama ya. Jadi itu. Nah, jadi variabel bebas ini lawannya dari variabel terikat. Jadi nilai dari variabel terikat tergantung pada variabel bebas. Variabel bebas menjadi penyebab atau mempengaruhi suatu hasil. Jadi terdiri dari variabel yang dimanipulasi, dikelompokkan, atau dia juga disebut variabel prediktor. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diprediksikan atau variabel yang diukur. Hasilnya, ukurannya sangat dipengaruhi oleh variabel bebas. Ya, kalau kita menamai satu variabel bebas, yang lain variabel terikat, maka ini harus berpasangan. Tidak mungkin ada hanya variabel bebas, tapi kok variabel terikatnya tidak ada. Nah, penelitian yang menggunakan hubungan variabel bebas, variabel terikat, ada variabel kontrol, itu berada di penelitian kuantitatif. Ya, pukulan kuantitatif yaitu
metode eksperimen, ya, metode di kelompok metode eksperimen. Nah, saya jelaskan contoh variabel bebas, variabel terikat jika ini terkait dengan penelitian pendidikan. Jadi variabel bebas bisa sebuah kategori, gender, kemudian kemampuan matematik secara kuantitatif, jumlah anggota kelompok secara kuantitatif, minat, ya, itu variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah misalkan kemampuan musik, karir, dan sebagainya. Nah, hubungan variabel bebas dengan variabel terikat ini bisa juga di dalam penelitian korelasional, ya. Dalam penelitian korelasional juga mengukur hubungan, bagaimana hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat atau penelitian yang non eksperimen. Kalau pada pada penelitian eksperimen, variabel bebasnya itu sebagai perlakuan. Jadi dimanipulasi, ya, supaya dia berubah-ubah. Kalau pada non eksperimen, variabel bebasnya memang sudah kita ambil kelompok yang memang mempunyai kategori yang berbeda, gitu ya. Jadi mempunyai kategori yang berbeda. Jadi variabel bebasnya diukur apa adanya, tidak dimanipulasi. Hanya kita mengambil sekelompok sampel yang berbeda-beda kategorinya, ada laki-laki, ada perempuan, gitu ya. Jadi diambil sampelnya sengaja yang berbeda kategori. Nah, kemudian dihubungkan dengan variabel terikat, misalkan kemampuan dalam musik. Jadi misalkan ingin mengukur ingin mengetahui bagaimana hubungan gender terhadap kemampuan dalam bermain musik. Apakah wanita atau perempuan lebih baik dalam kemampuan dalam memainkan musik ataukah laki-laki, seperti itu ya. Jadi variabel bebasnya variabel bebas yang sama berubah seperti tadi tidak tidak ditreatment untuk diubah, tetapi kita kumpulkan sekelompok sampel yang mempunyai perbedaan gender, seperti itu. Ini juga sama seperti itu ya. Oke, selain ketiga variabel tadi ada variabel moderator. Nah, variabel moderator ini merupakan variabel bebas yang bukan merupakan perhatian utama, yang memiliki tingkatan, dan jika digabung dengan tingkatan variabel bebas yang diperhatikan akan menghasilkan pengaruh yang berbeda. Contoh misalkan kita sebetulnya punya variabel bebas tentang memanipulasi program membaca. Namun ada yang tidak dikontrol. Misalkan gaya belajar. Gaya belajar seseorang itu tidak dikontrol tetapi bisa jadi berpengaruh terhadap kemampuan membaca. Ya. Jadi misalkan sekelompok siswa kita berikan program membaca, ya. Tapi gaya belajarnya tidak kita kontrol. Walaupun tidak dikontrol, tetapi ini bisa saja menjadi variabel moderator, ya. Ada kemungkinan mempengaruhi kemampuan membaca. Gaya belajar tuh ada gaya belajar yang visual, ada gaya belajar kinestetik, ada gaya belajar yang jadi gaya belajar visual itu dia harus berdasarkan gaya lebih banyak diberi gambar. Ada yang kinestetik, berarti dia harus sambil melakukan, ya. Ada yang verbal, ya. Verbal dia lebih fokus dalam memperhatikan tulisan-tulisan seperti itu. Atau bisa saja variabel moderator itu adalah keterlibatan orang tua, ya. Kalau dia diberi treatment seperti itu, mungkin saja ada yang didorong oleh orang tua untuk
dia lebih rajin membaca, ada yang tidak dikondisikan oleh orang tuanya untuk membaca misalkan ya. Atau orang tuanya tidak peduli, misalkan tidak terlibat. Nah, itu juga merupakan hal yang bisa menjadi variabel, menjadi berpengaruh, tetapi tidak dikontrol ya. Oke. Ada lagi variabel extraneous. Jadi variabel bebas yang memiliki pengaruh yang tidak diharapkan terhadap variabel terikat ya. Contohnya ukuran kelas, gender guru, umur guru, suku bangsa guru, waktu jam pelajaran dan hari jam pelajaran. Ini variabel yang pengaruhnya tidak diharapkan. Contoh mungkin kalau diajar oleh guru perempuan dan guru laki-laki mungkin akan berpengaruh berbeda terhadap beberapa siswa seperti itu ya. Nah, biasanya variabel moderator dan variabel extraneous ini banyak berpengaruh pada penelitian pendidikan. Tapi kalau penelitian di laboratorium, umumnya pengontrolan variabel bisa menjadi lebih ketat. Nah, kalau penelitian pendidikan yang subjeknya adalah manusia, ya ada beberapa variabel yang mungkin ikut serta yang sebetulnya berpengaruh yang tidak mungkin dikontrol. Ya seperti ini yang saya contohkan tadi ya. Oke, baiklah. Jadi itu tentang variabel ya. Kita lanjut ke masalah penelitian ya. Tentang masalah penelitian ini pernah juga saya bahas sebelumnya, yaitu apa itu masalah penelitian ya. Jadi penelitian itu berawal dari masalah dan berakhir dengan pemecahan masalah. Jadi masalah penelitian itu merupakan hal yang dipertanyakan peneliti untuk dicari jawabannya melalui penelitian. Masalah penelitian perlu dirumuskan secara baik agar memberikan kejelasan pemilihan metode. Nah, kriteria masalah penelitian ini tentu harus terkait pada isu yang tengah menjadi wacana publik dalam masyarakat, pendidikan kimia, kemudian dapat diteliti secara empirik, bukan replikasi dari penelitian yang telah dikerjakan orang lain, dan berarti dari sudut teori dan praktis. Tentu saja harus visible atau layak dikerjakan. Nah, sumber masalah penelitian bisa dicari dari rekomendasi dari penelitian sebelumnya yang sudah dilaporkan. Karena itu penting sekali untuk membaca jurnal-jurnal penelitian dan proceeding seminar ya. Kemudian bisa juga Anda ikut seminar-seminar internasional atau nasional. Mungkin nanti akan menghasilkan inspirasi untuk permasalahan penelitian. Kemudian bisa juga dari masalah praktis pengajaran kimia yang dirasakan oleh peneliti. Nah, fitur rumusan masalah yaitu berbentuk pertanyaan, spesifik, operasional, ringkas, memuat kata kunci, jelas dan mudah dimengerti orang lain. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan penelitian ini contohnya, apakah karakteristik pembelajaran kimia di sekolah berstandar nasional, bagaimana konsepsi siswa. Jadi ini semuanya adalah mempertanyakan karakteristik suatu fenomena. Kemudian ada masalah penelitian yang menanyakan derajat hubungan antar dua atau lebih gejala. Ya, seberapa besar hubungan antara kemampuan penalaran dan kemampuan memecahkan masalah stokiometri, bagaimana kontribusi pemahaman konsep prasyarat dan kemampuan matematik terhadap kemampuan siswa menghitung pH larutan penyangga. Nah, ada juga rumusan masalah kausal. Dia melihat hubungan sebab akibat ya. Jadi apakah penggunaan analogi piktorial dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap konsep kesetimbangan dinamis? Apakah penggunaan siklus belajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep sel elektrokimia? Nah, kalau Anda lihat dari rumusan masalahnya, ada rumusan masalah tadi, kita kembali di sini mempertanyakan karakteristik suatu fenomena,
ada mempertanyakan derajat hubungan 2 atau lebih gejala, mempertanyakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, kemudian ada yang komparatif, itu sebetulnya nanti akan bisa diprediksi atau bisa ditentukan metode penelitian apa yang nanti akan digunakan. Itu ya. Oke, kalau misalkan seperti ini, karakteristik suatu fenomena. Apakah karakteristik pembelajaran kimia di sekolah berstandar internasional? Kalau pertanyaan bentuknya seperti ini sebetulnya ada di ranah penelitian yang keberapa? Ya, ranah penelitian yang pertama, yaitu tentang analisis, yaitu menganalisis karakteristik pembelajaran kimia. Jadi studinya adalah bisa studi deskriptif atau studi kasus tentang untuk mencari jawaban dari sini. Jadi apakah karakteristik seorang peneliti untuk mengetahui karakteristik pembelajaran kimia di sekolah, maka dia harus datang ke sekolah tersebut. Kalau Anda lihat di sini variabelnya yang mana? Di sini ketika rumusan masalahnya mempertanyakan karakteristik suatu fenomena, maka rumusan masalah dalam bentuk seperti ini hanya melibatkan satu variabel penelitian, yaitu tadi karakteristik pembelajaran kimia variabelnya. Bagaimana konsepsi siswa kelas X SMA. Ya, jadi variabelnya ini dia harus mengukur konsepsi siswa, variabel konsepsi. Keterampilan proses apa? Berarti variabel yang ditelitinya adalah keterampilan prosesnya. Ya. Jadi ini riset atau penelitian yang satu variabel. Nah, kalau sudah pertanyaannya seperti ini, derajat hubungan antara dua atau lebih gejala, maka ini sudah jelas dua variabel. Bagaimana atau seberapa besar hubungan antara kemampuan penalaran dan kemampuan memecahkan masalah stokiometri. Jadi ada dua variabel. Anda lihat variabel, kalau sudah dua variabel begini, mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat. Ya. Ini juga sama, mana variabel bebasnya, mana yang variabel terikatnya. Silakan nanti ditentukan ya. Kemudian rumusan masalah kausal juga sama ini, mempertanyakan pengaruh. Kalau yang tadi derajat hubungan ya, sama ada variabel bebas, ada variabel terikatnya, tapi derajat hubungannya seperti apa? Kalau ini pengaruhnya ya, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ya. Jadi bisa Anda tentukan mana variabel bebas dan kemudian bisa juga membandingkan. Kalau membandingkan berarti ini ada dua variabel juga. Mempertanyakan perbedaan atau perbandingan antar fenomena atau subjek. Adakah perbedaan minat siswa terhadap topik kimia deskriptif, teoretik, dan kimia hitungan di SMA? Jadi membandingkan minat kepada kimia deskriptif, minat terhadap teoretik, minat terhadap hitungan. Nah, lihat ternyata variabel terikatnya itu ada 3 jenis, ada 3 tingkatan, ada 3 faktor gitu ya. Kemudian bagaimana perbandingan minat dan hasil belajar kimia antara siswa kelas X berbakat IPA dan siswa berbakat IPS. Jadi mengkomparasi antara kondisi siswa kelas kelas 10 dengan IPA yang ini juga membandingkan antara minat kimia deskriptif, kimia teoretik, dan kimia hitungan. Kemudian perbedaan antara siswa pria dan wanita dalam keterampilan melaksanakan titrasi asam basa. Ini adalah contoh-contoh semua rumusan masalah. Namun janganlah Anda meniru persis nanti merumuskan masalah untuk penelitian Anda menggunakan rumusan masalah ini. Karena rumusan masalah yang saya tampilkan itu sudah diteliti oleh orang lain.
Ya. Jadi langkah perumusan masalah ini tentu Anda harus pilih dulu domain penelitian yang diminati, kemudian pilih topik penelitian yang menarik, pilih salah satu isu, kemudian rumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik. Ya. Jadi langkah perumusan masalah, domain penelitian yang diminati. Bagaimana Anda bisa tahu domain penelitian yang diminati? Maka harus baca lagi, baca jurnal, lihat topik penelitiannya, lihat isunya apa, kemudian Anda rumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik. Ya. Nah ini contoh pertanyaan penelitian. Kalau misalkan rumusan awalnya belum jelas, maka harus diperbaiki supaya supaya betul-betul operasional seperti ini ya. Ini beberapa contoh. Kemudian ketika kita membuat sebuah rumusan masalah, mungkin saja ada istilah-istilah yang perlu disamakan persepsinya supaya tidak akan bagi peneliti maupun bagi pembaca itu mempunyai kesamaan ya, kesamaan persepsi. Nah, itu maka digunakanlah pendefinisian istilah. Ini fungsinya untuk mengklarifikasi istilah penting di dalam pertanyaan penelitian. Ada definisi konstitutif, ada definisi dengan contoh, ada definisi operasional. Nah, di dalam proposal nanti yang akan Anda kembangkan, kita gunakan definisi operasional. Jadi lebih kepada bagaimana mengungkapkan tindakan spesifik dari peneliti. Jadi nanti apa tindakan yang dilakukan ya diperlukan, sehingga bukanlah definisi yang diambil langsung dari buku. Demikian untuk pertemuan kali ini.